kata oleh musannif, dan menetapkan oleh mereka untuk sebahagian jenis-jenis, mereka tetapkan akan alam. Sama dengan alam ashkhas. Nah, alam syaksi, alam untuk ashkhas, alam untuk sosok-sosok, untuk individu-individu. Ashkhas ini fardun. Nah, seperti alam untuk afrad, untuk individu-individu. Nah, sama seperti alam-alam syaksi, alam untuk syaksi-syaksi, alam untuk individu-individu. Nah, sama pada lafaz. Wa huwa am, dan bermula dianya alam untuk sebagian jenis, bermula dianya alam untuk sebagian jenis itu umum. Nah, umum. Nah, itulah. Karena dia untuk jenis, Jadi umumnya itu umum apa itu? Membadali berarti. Nah, mindaka sebahagian daripada demikian alam untuk sebahagian jenis itu ummu imrid. Ummu imrid untuk kolo jengking, ngawak jawakeun kolo. Begitu juga su'alah untuk ta'alab, untuk rubah. Wa misluhu, sama dengannya mazkur, apa mazkur yaitu ummu imrid atau su'alah untuk ta'alab. Barratun lil mabrah, barrah untuk mabrah, barrah untuk mabrah. Apa itu mabrah? Bermula isim alam itu dua pembagian. Yang pertama alamu syaksin, ada alam untuk seseorang. Yang kedua ada alam untuk jenis. Jadi bukan alam untuk orang, tapi alam untuk jenis. Nah, kan? Jadi alam untuk orang, ya tertentu orangnya. Misalnya Maulida. Jadi Maulida, dilahir Maulida untuk orang. Kan? Jadi alam untuk orang. Nah, untuk sosoknya, untuk apa? Fardunnya. Ada juga alam jenis. Jadi alam jenis, ya, kata itu dialamkan untuk jenis, bukan untuk fardun-fardunnya. Ya kan? Nah, ini alam jenis ini, mudahnya menyelunjuk contoh, tapi tidak persis sebenarnya. Cuman kalau untuk mendekatkan pemahaman ya boleh lah. Misalnya, nah, binatang pintar, binatang cerdik untuk kancil. Nah, kancil itu kan sebenarnya sudah ada kata tertentu untuk kancil. Kan? Pernah lihat kancil kan? Nah, dia kalau apa bentuknya dia seperti usa, tapi kecil cuma segini, kancil. Kecil binatangnya. Nah, jadi kalau mau apa ingat dongeng tentang itu kan binatang cerdik. Jadi binatang cerdik itu dinamakan untuk kancil. Jadi kancil bukan sosoknya, tapi untuk jenis kancil. Bukan untuk fardunnya, tapi untuk jenisnya. Beda misalnya Zaidun. Jadi ini ada anak lahir, kasih nama Zaidun. Jadi Zaidun itu untuk orangnya, Zaid untuk orangnya. Tapi kalau alam jenis bukan dialamkan, bukan dinamakan untuk anggota-anggotanya, tapi dinamakan untuk jenisnya. Jadi, susah membedakan antara alam jenis
dengan isim nakira, karena sama saja alam jenis dengan nakira itu dia terbenar kepada anggota yang manapun, karena dia dialamkan untuk dinamakan untuk jenis. Sama berarti dia dengan rojulun. Rojulun itu nama untuk apa rojulun itu? Rojulun itu nama untuk jenis pria yang sampai umur. Nah, sehingga kalau kita katakan pria, rojulun, seorang pria, itu benar kepada siapa saja. Yang penting satu orang. Ini seorang pria, si ini seorang pria, si ini seorang pria, si itu seorang pria. Kan kata seorang pria, rojulun, itu benar kepada siapa saja, asalkan dia cuma satu orang. Beda dengan Zaidun. Kalau Zaidun, kalau sudah dialamkan untuk ini, tidak bisa lagi yang lain. Nah, misalnya itu bapak itu dia punya 3 anak. Yang satu namanya Zaidun, yang satu Zaidan, yang satu Zaidin. Zaidun, Zaidan, Zaidin. Nah, jadi karena Zaidun nama untuk anak nomor 1, Zaidan nama untuk anak nomor 2, Zaidin nama untuk anak nomor 3. Tidak bisa dibalik-balik. Kalau dibilang Zaidun nomor 1 berarti, karena kata Zaidun itu dinamakan untuk anak itu, untuk sosoknya. Ya, berbeda dengan rojulun, seorang pria. Masing-masing dari tiga anak ini bisa dikatakan anak pertama seorang pria, anak kedua seorang pria, anak ketiga seorang pria. Kenapa? Karena rojulun itu adalah kata benda untuk jenis pria, bukan untuk anggotanya, tetapi untuk jenisnya. Jadi karena dia adalah kata benda untuk jenisnya, dia adalah ismun lil jinsi, dia adalah kata benda untuk jenisnya, maka dia benar kepada siapa saja rojulun itu. Nah, dia benar untuk siapa saja rojulun itu. Yang penting satu orang. Kami kalau nggak boleh. Jadi ada kesamaan alam jenis. Apa beda alam jenis dengan nakirah? Nakirah kan begitu. Nakirah itu ismun, kata benda untuk jenis. Ya. Ini alam jenis, bagaimana alam jenis ini? Alam jenis adalah nama untuk jenis. Berarti penggunaannya, pengertiannya sama saja. Berarti kalau jenis itu dia benar kepada setiap anggota, alam jenis juga benar kepada setiap anggota. Yang membedakan adalah kalau yang bukan alam jenis itu namanya adalah ismun, bukan alam. Kata benda saja itu. Ya. Tapi kalau alam jenis itu bukan ismun saja, bukan kata benda saja, tapi dia sudah naik tingkat, sudah jadi alam jenis. Tapi pengertiannya sama. Sama apa? Itu penggunaannya untuk jenis, sehingga benar kepada anggota mana saja. Jadi apa yang membedakan? Yang membedakan begini, orang Arab. Ya, orang Arab mereka sebenarnya kalau mau dibilang muradif itu, misalnya seperti tadi itu, Ummu Imrit lil Akrab. Ummu Imrit itu untuk kalajengking. Ummu Imrit untuk kalajengking sebenarnya muradif berarti itu. Kalau dikatakan kalajengking, Ummu Imrit itu. Kalau dikatakan Ummu Imrit itu kalajengking, muradif itu sebenarnya. Cuman kenapa akrab itu dia nakirah, sedangkan Ummu Imrit itu jadinya alam kenapa dia jadinya alam jenis? Nah, sedangkan akrab itu adalah isim nakirah. Nah, begitu juga misalnya su'alah dengan sa'lab. Sa'lab itu nakirah, su'alah itu adalah alam jenis. Padahal pengertiannya sama. Su'alah itu rubah. Nah, apalagi soal itu rubah, sa'lab juga pengertiannya adalah rubah. Itu dua-duanya kata benda untuk jenis. Apa yang membedakan? Yang membedakan kenapa mereka bikin nama baru untuk soalah dikatakan alam. Sa'lab itu tetap dia dikatakan isim nakirah. Ya. Karena si soalah ini hukum lafaznya seperti hukum lafaz isim hukum lafaznya seperti hukum lafaz isim alam. Bagaimana hukum lafaz isim alam? Isim alam tidak boleh masuk al. Ya, si su'alah itu juga dia tidak boleh masuk al. Saya seperti sa'lab itu. Sa'lab itu kan pakai al. Li sa'lab. Su'alah tidak pakai
tidak pakai al. Dan harum pakai al bakso alangan. Pakai je ke harum. Yang ke harum karena hukumnya adalah hukum alam. Jadi karena dia tidak boleh pakai al, maka berarti hukumnya sama dengan isim alam, berarti alam syah. Makanya soalah tidak mereka katakan isim nakirah, tidak mereka katakan isim nakirah, tapi mereka katakan alam. Alam apa namanya? Alam jenis. Tapi sungguhnya dia itu masih isim nakirah. Tidak masuk dia dalam golongan isim ma'rifah. Apanya ma'rifah masih banyak dan belum tertentu juga. Mungkin apa dibilang isim ma'rifah? Dia dikatakan isim ma'rifah pada hukum lafaz, bukan pada makna. Karena secara makna dia maknanya masih nakirah. Jadi begitu saja sebenarnya alam jenis itu. Apa itu isim jenis? Isim jenis ya nakirah. Fa'alamu syakhsi, maka bermula alam syakhsi itu ada baginya alam syakhsi oleh dua hukum. Alam syakhsi mempunyai dua hukum. Apa dua hukum? Ada maknawiyun, ada hukum yang dibangsakan kepada makna. Apa hukum yang dibangsakan kepada makna? Ayurada bihi wahidun bi'aini. Bermula dianya maknawi, dianya hukum yang dibangsakan kepada makna, itu bahwa dikehendaki dengannya alam syakhsi, dikehendaki akan wahid, akan satu bi'aini, secara tertentu, dengan tertentu dianya satu. Kan? Dikehendaki dengannya akan satu dengan tertentu dianya satu. Nah, contoh seperti Zaid. Zaid ini, ya untuk siapa yang diberikan nama Zaid oleh orang tuanya, itulah Zaid. Ya, jadi satu yang tertentu. Dan seperti Ahmad. Yang kedua, lafziyun, ada hukum yang dibangsakan pada lafaz. Hukum yang dibangsakan pada lafaz. Apa hukum yang dibangsakan pada lafaz? Bermula dianya lafzi, dianya hukum yang dibangsakan pada lafaz itu sah datang hal. Hal keadaan hal ini terkemudian daripadanya alam syakhsi. Sah datang hal keadaan hal terkemudian daripadanya alam syakhsi. Karena seperti itu hukum ma'rifah. Setelah itu kan jadi hal berarti. Contoh, Ja'a Zaidun dhahika. Telah datang oleh Zaid. Hal keadaan Zaid dhahika, tertawa. Itu hukum lafzi, hukum yang dibangsakan pada lafaz bagi alam syakhs. Yang kedua, man'uhu minasarfi ma'asawa bin akhar. Hukum lafzi alam syakhsi yang kedua adalah menegah dianya alam syakhsi. Menegah ia daripada saraf. Apa saraf? Tanwin dan kasrah. Saraf artinya tanwin dan kasrah. Menegah oleh dianya alam syakhsi, menegah ia daripada saraf. Ketika ma'asawa bin akhar, ketika beserta sebab yang lain. Sebab yang lain artinya ilat yang lain. Itu ya, kalau alam, ilat yang lain adalah ilat maknawi. Berarti ilat maknawi itu kan ilat yang lain adalah ilat lafzi. Ilat lafzi apakah itu ta, dan lain-lain. Ma'asawa bin akhar ghairil alamiyah. Jadi menegak ia daripada saraf ketika beserta sebab yang lain selain alamiah, selain sebab alam. Selain sebab itu ilat alam, ilat bangsa alam.
Contoh hada Ahmad, bermula ini itu Ahmad. Jadi Ahmad itu isim alam. Nah, dan Ahmad itu adalah wazan fi'il. Ahmad itu wazan fi'il. Jadi karena dia wazan fi'il, ya, sudah ada satu ilat, yaitu ilat wazan fi'il Ahmad. Kemudian ada ilat yang lain lagi, yaitu isim alam. Maka Ahmad itu terdengar salah. Bacanya hada Ahmadu. Jangan baca Ahmadun. Hada Ahmadu. Nah, jadi punya arba angku hada arba. Nah itu kan sama wazannya, itu wazan fi'il kan. Hada arba. Nyampu udah baca. Arbaun. Hah, pakai tanwin atau tidak? Hah? Kenapa tidak? Hah? Makan terdengar salah? Hah? Karena wazan fi'il. Apa lagi? Hah? Hah? Tipu. Oh, tipu. Mana pun? Punya tipu. Punya tahu makna yang paling empat. Oh, tipu ni. Maknanya yang lebih empat. Yang keempat Rabiun. Ya kan? Ayo boleh baca. Yang keempat Rabiun. Yang kelima Khamisun. Baca di Arbaun. Baca Arbaun. Apa kau Arbaun? Karena dia cuma wazan fi'il. Tidak ada ilat yang lain. Nah, beda misalnya abiyat. Nah, kalau abiyat itu maknanya yang putih. Nah, abiyat. Nah, itu afalah tafdil, itu lebih putih. Hada abiyat minhu, bermula ini lebih putih. Jadi dia itu sifat. Ya, sifat kemudian wazan fi'il, maka wazannya abiyadu. Tapi kalau arba itu bukan afalah tafdil, itu tidak ada orang maknakan arba itu lebih empat. Arba empat. Nah, ini lebih empat daripada empat. Jadi banyak Ahmadu itu tertegak saraf. Hukum lafzi yang ketiga, man'udukhulil alif wal lam alaihi, tertegak masuk alif dan lam. Atasnya alam syah. Maka tidak mengatakan oleh engkau ja'al amru, telah datang oleh al-amru. Anjing nah. Cuma bentang-bentang alif lam. Kata jika ma'rifah. Ayo itu. Alam syakhsi itu punya dua hukum. Nah, ada hukum maknawi, ada hukum lafzi. Kan? Hukum maknawinya adalah alam syakhsi itu yang dikehendaki adalah satu secara tertentu. Hukum lafzinya adalah setelahnya bisa datang hal, kemudian dia bisa tertegak saraf ketika ditambah dengan ilat yang lain, tidak bisa masuk alif dan lam. Kan? Wa alamul jinsi ka alami syakhsi fi hukmihi lafzi. Bermula alam jenis itu sama dengan alam syakhsi pada hukumnya alam syakhsi yang bangsa lama. Nah, inilah kenapa si alam jenis ini dikatakan alam jenis. Sebenarnya bukan alam jenis dia itu nakirah, isim jenis, tetap dia itu isim Apa arti isim jenis? Kata benda untuk jenis. Dia isim jenis sebenarnya, tidak ada alam-alamnya, karena kalau alam itu harus tertentu. Apanya tertentu seperti itu? Soalah dengan sa'alab kan sama saja itu. Sa'alab itu artinya jenis rubah. Nah, sehingga benar kepada satu seekor ini. Nah, soalah juga begitu soalah. Nah,
Jadi kenapa dikatakan alam? Kenapa tidak bilang saja isim jenis? Dia dikatakan alam. Nah, dikatakan alam karena hukum lafzinya sama dengan alam syahsi. Tidak boleh masuk al, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Kemudian lafaz yang masuk setelah alam jenis ini, lafaz yang masuknya itu i'rabnya jadi hal, dan makanya dia dikatakan alam jenis. Nah, isim jenis isim jenis dia itu. Cuman karena hukum lafzinya sama dengan alam syahsi, makanya dikatakan alam jenis. Kan? Maka berkata oleh engkau, hadza usamatu muqbila. Bermula ini itu Usamah, hal keadaan Usamah muqbila, menghadap. Kan? Ataupun muqbila pun menghadap. Ijak wadahnya Usamah. Kan? Jadi bacanya muqbila. Bermula ini itu Usamah. Usamah itu apa? Serigala. Serigala apa harimau? Harimau. Bermula ini itu Usamah. Harimau. Hal keadaan harimau ini muqbilah, menghadap ijabat danyo menuju kemana? Menuju ke kita. Jadi setelah dia itu muqbilah, setelah dia itu masuk sebagai hal. Padahal kalau dia itu nakirah, kalau dia itu isim jenis, ya, seharusnya bukan muqbilah bacanya, muqbilun. Karena apa? Karena jatuh sebagai sifat. Nah, justru inilah kenapa dikatakan alam jenis, karena hukumnya sama dengan hukum alam syaksi dari segi lafaz. Maka menegah oleh engkau akan dianya Usamah, engkau tegah dari saraf. Tidak boleh dibaca Usamatun, tapi bacanya Usamatu. Kenapa? Karena ada taknis, dia bertaknis, dan dia itu ada taknis, dan apa lagi? Dia itu adalah alam berarti. Kalau taknisnya kan sudah dapat, ilat yang lain kenapa sampai dia tertegah saraf? Karena dia itu isim alam. Kan? Kenapa begitu? Iya, makanya dia dikatakan alam karena dia hukum lafzinya itu mengikut kepada alam syaksi. Ya, mengikuti alasan sehingga dia tidak boleh tertegah saraf. Kan? Karena tidak ada ilat yang lain, ya alam sajalah dikatakan. Kan? Habis itu depannya lagi muqbilah, menghadap. Gimana? Maka menegak oleh engkau akan dianya Usamah daripada saraf, wa ta'ti bil hal. Dan mendatangkan oleh engkau akan hal setelahnya Usamah. Dan tidak masuk atasnya Usamah oleh alif dan lam. Maka tidak mengatakan oleh engkau hal dan Usamah. Bermula hukum alam jenis pada makna itu seperti hukum nakirah. Jadi secara lafaz dia seperti hukum alam syaksi, tapi bab maknanya hukum nakirah. Dia benar kepada siapa saja. Dari segi sesungguhnya bermula dianya alam jenis itu la yakhussu wahidan bi'aini. Tidak terkhusus oleh dianya alam jenis akan salah satu secara tertentu dianya salah satu. Tertentu dia salah satu. Bisa untuk mana saja. Fakullu asadin yasduqu alaihi Usamah. Maka bermula masing-masing singa itu benar atasnya masing-masing singa oleh Usamah. Hada Usamah. Ini seekor Usamah. Ini seekor Usamah. Ini seekor Usamah. Yang penting satu ekor bisa dikatakan Usamah. Berarti kan sama dengan rojulun berarti. Hada rojulun. Tapi menyezaidunnya hancur karena dia tertentu. Dan bermula setiap akrab, setiap kalajengking itu benar atasnya masing-masing kalajengking benar oleh Umaymrin.
dan bermula masing-masing. Setiap la'lab, sa'lab itu benar atasnya. Setiap rubah itu benar atasnya. Setiap rubah oleh wa'lab. Kaji lagi. Wallah